Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Nana. Di sini Bu Farah lagi ngobrol sama Nana. Enggak lama kemudian Bu Farah juga dia ngomong kepada Nana, "Saya mau menjenguk Dewa. Saya akan mencari cara bagaimanapun caranya untuk membebaskan Dewa." Lalu Bu Farah juga dia berangkat dari rumahnya untuk pergi ke kantor polisi, dan dia juga sebelum pergi dia mau mampir ke rumahnya Neratu. Lalu terlihat Nana juga dia sambil dia sedih dia juga pergi ke kamar dan mengambil foto suaminya bersama dirinya. Lalu dia juga sambil memandang fotonya dia ngomong sendiri, "Pokoknya saya akan mencari tahu, akan mencari bukti bahwa Mas Dewa itu memang tidak bersalah," kata Nana sambil dia menangis. Air matanya Nana juga tidak tertahan lagi, dia nyaksakan ke bawah. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Pak Arman, dia memanggil Lula dan dia juga ngobrol kepada Lula. Pas lagi ngobrol tiba-tiba ada telepon dari Lucky. Lula juga sangat kaget dan terkejut bahwa Lucky mengatakan semuanya kepada Lula bahwa Dewa masuk ke kantor polisi. Dia gara-gara pameran mobil mewahnya ada yang nyuri, kata Lucky kepada Lula. Lula sangat terkejut mendengar berita itu. Lalu Lula juga akan pergi ke rumahnya Nana. Terlihat Bu Diana sama Pak Arman juga sangat kaget dan terkejut mendengar berita bahwa Dewa masuk ke kantor polisi. Terlihat di sisi lain Bu Farah dia yang mau ke kantor polisi, dia mampir dulu ke rumahnya Neratu untuk minta bantuan untuk membebaskan Dewa. Di sini ketemulah sama Tante Marlin yaitu musuh kebubuyutannya dia. Di sini terjadilah cekcok antara Tante Marlin sama Bu Farah. Enggak lama kemudian Bu Farah juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari rumahnya Neratu. Lalu Tante Marlin juga dia masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam Neratu ngomong, "Ada siapa tadi?" kata Neratu kepada Tante Marlin. Di sini Tante Marlin juga dia membohong kepada Neratu. Dia tadi ada yang minta sumbangan nih, kata Tante Marlin. Lalu Bu Farah di luar yang sambil kukulutuk dia kepada Tante Marlin. Tiba-tiba mobilnya si Broko Kroni yang sudah diurut dari rumahnya Suketi dia tiba ke rumahnya. Lalu Lipia melihat ibunya, dia juga sangat sedih, dia juga pengen dipeluk sama ibunya. "Jangan-jangan mama tadi tidak melihat saya," kata Lipia. Lalu Lipia juga sama si Broko Kroni juga masuk ke dalam dan di dalam ada Neratu sama Tante Marlin. Lalu di sini Lipia juga ngomong sama Neratu, "Tadi mama kesini ya nek," kata Lipia. "Ada apa mama kesini?" kata Lipia kepada Neratu. Lalu Neratu juga ngomong sangat kaget dan terkejut. "Tidak ada Farah kesini," kata Neratu. Neratu juga langsung balik ke Tante Marlin. "Tadi itu yang kesini siapa Tante Marlin?" kata Neratu. "Tadi itu tidak ada siapa-siapa, itu yang minta sumbangan nih," kata Tante Marlin masih dia membohong. Terlihat di sisi lain di sini di rumahnya si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin dan si Alia Siatil lagi menonton berita, dia sangat senang, dan juga si Nurus Tunjung si perempuan gatal juga dia sangat senang mendengar berita bahwa Dewa masuk penjara gara-gara ulah dirinya. Dia juga di sini sambil dia tertawa ngomong sendiri, "Ini sekarang bagian saya untuk mengeluarkan Dewa, dasar perempuan gatal nggak tahu diri." Di sini dia juga pergi ke tempat pameran mobil mewah itu. Lalu terlihat di tempat pameran mobil mewah Lucky lagi melamun mencari cara. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si perempuan gatal yaitu si Dewi. Dia juga menghampiri si Lucky. Lalu dia juga ica-ica dia tidak tahu bahwa Dewa masuk kantor polisi. Lalu di sini Lucky juga mengatakan semuanya masalah Dewa, bahwa Dewa di pameran mobil mewahnya ada yang nyuri. Di sini si Nurus Tunjung si perempuan gatal juga dia pura-pura dia kaget, dia juga sangat terkejut. Dia juga pamitan kepada Lucky dia akan menolong Dewa. Terlihat lagi di sisi lain Lula yang mau mengantarkan makanan sambil mau ke tempat Nana karena Nana takut sedih. Dia menunggu taksi tapi tidak ada. Lagi-lagi di sini Pasha ketemu lagi sama Pasha. Mungkin ini sudah jodoh Pasha sama Lula.
Lalu Pasha juga turun dan menghampiri Lula, dan Lula juga menceritakan semuanya bahwa Dewa masuk ke kantor polisi gara-gara di pameran mobil mewahnya ada yang nyuri. Lalu di sini terlihat Pasha juga sama Lula lagi ngobrol. Terlihat di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si Priska, si Muka Dua menelepon Pasha tapi tidak diangkat, malah teleponnya di reject. Lalu si Nurul Tunjung, si Priska juga dia ngomong dalam batinnya, saya tidak ada lain cara, saya harus menelepon Pak Arman. Dia juga langsung menelepon Pak Arman. Dasar si Nurul Tunjung, si Muka Dua. Di sini juga dia ngomong kepada Pak Arman, dan Pak Arman juga sangat marah dan geram dia karena menjelek-jelekan Lula. Kamu itu koreksi diri kamu. Kamu tuh bukannya tunangan Pasha, tapi kamu harus ngoreksi diri sendiri bahwa Pasha itu tidak mencintai kamu, kata Pak Arman kepada si Nurul Tunjung, si Priska. Si Priska juga dia dimaki-maki sama Pak Arman, dia sangat sedih dan dia juga terpukul dengan hinaan Pak Arman. Terlihat di kamarnya Nana yang lagi ngehulung di kamar, dia juga kepikiran akan pergi ke kantor polisi. Lalu dia juga berangkat ke kantor polisi. Singkat cerita sampailah ke kantor polisi. Di kantor polisi sudah ada Bu Farah. Dia juga menanyakan bagaimana keadaan Mas Dewa. Mas Dewa akan bisa pulang, kata Nana. Tapi Bu Farah ngomong kemungkinan besar Dewa akan dipenjara, kata Bu Farah kepada Nana. Pas lagi ngobrol Bu Farah sama Nana, tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung, yaitu si perempuan gatal, si Dewi. Dan si Dewi juga ngomong kepada kliennya yang mobil mewahnya dicuri. Dia ngomong kepada Bu Farah bahwa tuntutan saya sudah dicabut karena Dewi sudah membayarnya, kata si kliennya yang bekerjasama sama si Dewi itu. Bu Farah juga sangat senang, tapi di sisi lain Nana sangat kaget dan tidak mau dia ditolong oleh Dewi. Bu Farah dia marah kepada Nana, dia tidak tahu masalahnya bahwa si Dewi itu sudah nusuk dari belakang. Lalu Bu Farah juga nggak lama kemudian datanglah Dewa. Dewa di sini dan Nana juga dia sangat senang suaminya dia bebas, tapi Dewa sangat kaget. Dia dibilangin sama Bu Farah bahwa yang membebaskan itu adalah Dewi. Bu Farah juga dia ngomong kepada Bu Dewi, terima kasih kamu telah membebaskan anak saya, kata Bu Farah. Tapi Dewa sangat geram, saya tidak mau dibebaskan oleh perempuan ini, kata Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga sama Nana pergi dari kantor polisi, dan di dalam mobil dia juga ngobrol sama Nana, kita bareng-bareng untuk mencari uang untuk mengganti uang itu kepada si Dewi, kata Dewa dan Nana. Nana juga dia nyanghe di tak-taknya di pundaknya Dewa. Dewa juga dalam hatinya, saya harus benar-benar mencari uang untuk mengganti si uangnya si Dewi. Di sisi lain si Kelvin dia mengajak si Alia Silatul untuk menjual mobil curiannya ke Penada. Pas dia keluar dia juga langsung mengajak si Alia Silatul, tapi si Alia Silatul dia takut mobil ini ketahuan sama polisi, tapi si Kelvin dia mengajaknya. Singkat cerita dia juga berangkat untuk menjual mobil itu ke Penada. Pas di jalan dia juga ngobrol, si Alia Silatul itu ngomong kepada si Kelvin, kamu itu bukan mau menjual tapi kamu mau jalan-jalan mobil ini, kita kalau ketemu sama polisi kita bisa habis, kata si Nurul Tunjung, si alias si Hileud Atel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebat tara rajong karena Mimin geus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.